Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media pembelajaran berbasis video animasi stop motion pada materi sel kelas 11 IPA. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai materi sel, baik itu dari sejarah sel sampai reproduksi sel, yang tentunya sudah dibuat semenarik mungkin agar tidak membosankan. Yuk kita belajar sel bersama-sama. Eits, sebelum kita masuk ke materi, kita simak dulu KD dan tujuan pembelajaran sel berikut ini. Setelah itu, mari kita amati gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, ada seorang peternak dengan beberapa hewan. Nah, coba perhatikan pada gambar sapi dan ayam. Apakah perbedaan antara sapi dan ayam? Ayam bertelur sedangkan sapi tidak. Oke, pada saat kelas 10, kalian telah mempelajari sistem klasifikasi sehingga bisa diketahui perbedaannya, yaitu ayam dikelompokkan dalam kelas Aves atau unggas, sedangkan sapi termasuk kelas mamalia. Lalu, apakah persamaan antara keduanya? Mereka sama-sama hewan? Nah, bagaimana jika kita bandingkan antara hewan dengan tumbuhan? Apakah persamaan antara keduanya? Adapun persamaan antara hewan dan tumbuhan maupun semua makhluk hidup, yaitu semuanya tersusun atas sel. Pastinya, kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya sel. Akan tetapi, kita tidak tahu sejarah dari sel itu sendiri. Untuk itu, kita harus tahu terlebih dahulu sejarah dari sel itu sendiri. Jadi, sel pertama kali diamati oleh ilmuwan bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Ia mengamati sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop sederhana dan melihat ruangan kecil yang berderet. Adapun ruangan kecil itu yang dinamakan sel. Kemudian, pada tahun 1839, dua orang ilmuwan yang bernama Matthias Haldane dan Thomas Schwann mempelajari bagian-bagian tumbuhan dan hewan. Kedua ilmuwan tersebut mengamati bahwa tumbuhan dan hewan tersusun atas sel. Sel merupakan satuan atau unit kehidupan terkecil dari makhluk hidup. Satuan terkecil itu meliputi satuan struktural dan fungsional. Makhluk hidup yang tersusun oleh satu sel disebut makhluk hidup uniseluler, sedangkan makhluk hidup yang tersusun oleh banyak sel disebut multiseluler. Berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu sel prokaryotik, yaitu tidak memiliki membran inti, dan sel eukaryotik, yaitu memiliki membran inti. Nah, selanjutnya, sel itu apa sih? Jadi, sudah pernahkah kalian melihat sel? Apakah bentuknya seperti ini? Tentu bukan. Ini adalah sel tahanan. Lalu, apakah seperti ini? Tentu saja bukan. Ini adalah telepon seluler untuk berkomunikasi. Jadi, kurang lebih gambarnya adalah seperti gambar berikut. Gambar ini merupakan sel bakteri dengan ukuran mikroskopis antara 10 sampai 100 mikron. Lalu pertanyaannya, apakah semua sel berukuran mikroskopis? Bagaimana dengan sel telur? Mengapa telur ayam yang berukuran besar itu merupakan sebuah sel? Coba kamu cari tahu jawabannya ya. Jika sudah tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Ngomong-ngomong soal telur, yuk main tebak-tebakan yang mungkin kamu sudah pernah dengar. Manakah yang muncul terlebih dahulu, apakah telur atau ayam?
Yuk kita cari tahu jawabannya dengan mendengar penjelasan berikut ini. Ayam dan telur, ya, dua hal yang sangat akrab bagi manusia. Tapi nyatanya masih banyak orang berantem cuma gara-gara si ayam dan telur ini. Pertanyaannya cuma satu, seperti yang ditanyakan oleh Syaifuddin dan Hans, ayam dan telur, mana yang duluan? Pertanyaan ayam dan telur merupakan salah satu tebak-tebakan tertua di dunia. Jawabannya sendiri masih diperdebatkan oleh banyak orang. Ada yang bilang ayam lebih dulu, karena sebuah telur tidak mungkin ada tanpa adanya niatan dari bapak dan ibu ayam. Ada yang bilang telur dulu, karena ayam pasti mengalami masa kecil dulu bermula dari telur. Tapi, apa jawabannya? Kemudian, secara tidak sengaja, peneliti di Sheffield and Warwick University di Inggris berhasil memecahkan pertanyaan ini. Pendeknya, mereka menemukan bahwa telur ternyata memiliki sebuah protein yang cuma bisa berasal dari sebuah rahim ayam. Dan oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa yang mereka katakan adalah harus ada ayam dulu, baru secara teknis telur ayam baru bisa ada. Jadi akhirnya kita tahu bahwa benangnya adalah ayam. Tapi tunggu dulu, ternyata masalah ini lebih kompleks dari yang kita duga pada awalnya. Kenapa demikian? Karena jika kita merujuk pada teori evolusi, maka jawabannya adalah seperti yang dibilang oleh Neil deGrasse Tyson ini, bahwa telur ayam dulu yang ada duluan, kemudian baru lahirlah seekor ayam pertama dari telur tersebut. Gimana caranya? Simpelnya, zaman dulu belum ada yang namanya ayam. Adanya nenek moyang ayam yang secara teknis belum bisa disebut sebagai ayam. Pendeknya, selama jutaan tahun nenek moyang ayam ini terus berevolusi. Evolusi terjadi karena tiap kali nenek moyang ayam beranak, anaknya nggak bisa sama persis kayak orang tuanya. Selalu ada sedikit perbedaan. Lalu itu terjadi terus selama jutaan tahun hingga akhirnya ada satu telur yang kode genetiknya akhirnya dapat diklasifikasikan sebagai ayam. Nah, telur inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari semua ayam yang pernah hidup di dunia ini. Jadi ya, menurut teori evolusi, telur ayam itu duluan daripada si ayam. Masih seputar ayam, ada sebuah kutipan yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kamu ya. Jika telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan di dalam telur akan berakhir. Tapi, jika telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka kehidupan baru telah lahir dan hal-hal besar selalu dimulai dari dalam. Ya, dari dalam diri kamu sendiri. Oke, sekarang kembali lagi ke materi sel. Ternyata benar, sel itu adalah satuan atau unit kehidupan paling terkecil pada makhluk hidup. Eits, tunggu dulu. Ternyata di dalam sel yang kecil itu ada bagian-bagiannya lagi loh. Mau tahu? Yuk kita simak gambar berikut. Ini adalah gambar bagian-bagian dari sel hewan dan sel tumbuhan. Mari kita amati gambar berikut dengan seksama. Setelah itu, kita uraikan bagian-bagian dari struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi, struktur sel yang pertama itu ada membran plasma. Membran plasma atau selaput plasma merupakan bagian luar sel yang memisahkan sel dengan lingkungan sekitarnya. Nah, selaput plasma ini terdiri dari protein, air, lemak, dan karbohidrat. Adapun fungsi dari selaput plasma yaitu untuk mengatur keluar masuknya zat-zat serta tempat berinteraksinya zat yang satu dengan zat yang lainnya. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma atau plasma sel adalah cairan semi transparan dan kental yang berada di antara inti sel dan selaput plasma. Sitoplasma ini tersusun oleh air, bahan organik dan anorganik. Sitoplasma berfungsi untuk tempat berinteraksinya zat-zat kimia, tempat menerima bahan baku dari luar sel, menyusun zat-zat baru untuk keperluan sel, dan mengeluarkan sisa hasil proses kimiawi ke luar sel. Selanjutnya ada nukleus. Inti sel atau nukleus ini adalah bagian sel yang berukuran besar. Inti sel ini biasanya berbentuk bulat, bulat telur, atau tidak teratur, yang dikelilingi oleh sitoplasma dan terletak agak di tengah sel. Umumnya hanya ada satu sel nukleus di dalam sebuah sel. Inti sel merupakan bagian terpenting dari sel karena fungsinya untuk mengatur seluruh tubuh kegiatan atau aktivitas sel, terutama saat terjadi perkembangbiakan. Selanjutnya ada mitokondria.
Mitokondria adalah organel bermembran yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Semakin aktif suatu sel, maka akan semakin banyak mitokondrianya. Kemudian ada ribosom. Ribosom ini berbentuk butiran-butiran. Ribosom ada yang menempel pada membran retikulum endoplasma dan ada pula yang di sitoplasma. Ribosom ini berfungsi dalam pembuatan sintesis protein. Selanjutnya ada retikulum endoplasma yang merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju ke sitoplasma. Ada dua tipe retikulum endoplasma, yaitu kasar dan halus. Pada membran RE kasar terdapat ribosom, sedangkan RE halus tidak ditempeli oleh ribosom. Retikulum endoplasma ini berfungsi untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi ini berbentuk seperti kumpulan kantung yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi berperan untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh RE dan menyalurkannya ke organel-organel yang membutuhkan. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom merupakan organel berbentuk kantung yang berisi enzim pencernaan. Lisosom ini berfungsi untuk mencerna zat sisa, makanan, ataupun zat asing. Jika lisosom pecah, maka enzim di dalamnya akan mencerna atau menghancurkan organel sel dan akibatnya sel akan mati. Lisosom ini hanya terdapat pada sel hewan. Selanjutnya ada sentriol. Sentriol berperan dalam pembelahan sel dan hanya dimiliki oleh sel hewan, sedangkan sel tumbuhan tidak memilikinya. Lalu ada vakuola. Vakuola berarti ruangan sel. Pada tumbuhan yang sudah tua, vakuola ini dapat berukuran besar dan berisi cadangan makanan. Sedangkan pada sel hewan, vakuola hanya berukuran kecil. Dan yang terakhir ada plastida. Plastida hanya terdapat pada tumbuhan. Plastida mengandung pigmen tertentu. Kloroplas merupakan plastida yang berwarna hijau karena memiliki klorofil dan berperan dalam proses fotosintesis. Sedangkan kromoplas berwarna kuning karena memiliki pigmen xanthosil. Nah, itulah tadi bagian-bagian dari struktur sel hewan dan sel tumbuhan beserta fungsinya. Setelah mengetahuinya, maka kita dapat berpikir sejenak untuk mengetahui apa saja persamaan dan perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi, persamaan dan perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan yaitu sel hewan tidak memiliki dinding sel dan sel tumbuhan memiliki dinding sel. Sel hewan memiliki nukleus dan sel tumbuhan juga memiliki nukleus. Sel hewan memiliki nukleolus dan sel tumbuhan juga memiliki nukleolus. Sel hewan memiliki mitokondria dan sel tumbuhan juga memiliki mitokondria. Sel hewan memiliki ribosom bebas dan sel tumbuhan juga memiliki ribosom bebas. Sel hewan memiliki ribosom terikat RE dan sel tumbuhan juga memiliki ribosom terikat RE. Sel hewan memiliki retikulum endoplasma halus dan sel tumbuhan juga memiliki retikulum endoplasma halus. Sel hewan memiliki retikulum endoplasma kasar dan sel tumbuhan juga memiliki retikulum endoplasma kasar. Sel hewan memiliki badan Golgi dan sel tumbuhan juga memiliki badan Golgi. Sel hewan memiliki lisosom dan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Sel hewan memiliki sentriol dan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Sel hewan memiliki vakuola dan sel tumbuhan juga memiliki vakuola.
Sel hewan tidak memiliki kloroplas dan sel tumbuhan memiliki kloroplas. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme transport pada membran plasma. Ada beberapa manfaat transport zat bagi sel, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjaga kestabilan pH. Yang kedua, menjaga konsentrasi zat dalam sel untuk kegiatan enzim. Yang ketiga, memperoleh pasokan zat makanan, bahan energi, dan bahan mentah lainnya. Yang keempat, membuang sisa metabolisme yang beracun. Dan yang terakhir, memasok ion-ion penting untuk kegiatan saraf dan otot. Mekanisme ini dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme transport pasif dan transport aktif. Yang pertama, kita masuk ke transport pasif. Transport pasif merupakan suatu mekanisme pemindahan zat tanpa memerlukan energi. Transport pasif ini juga dibagi menjadi dua, yaitu difusi dan osmosis. Yang A itu ada difusi. Zat dapat berpindah dari larutan berkonsentrasi tinggi atau hipertonis ke larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonis, sehingga konsentrasi kedua larutan tersebut menjadi sama atau isotonis. Proses perpindahan zat inilah yang kita sebut dengan difusi. Selanjutnya, di dalam sel, air atau zat pelarut dapat berpindah dari larutan hipotonis ke larutan hipertonis melewati membran semi-permeabel. Nah, perpindahan molekul air inilah yang kita sebut dengan osmosis. Nah, kalau tadi transport pasif, sekarang kita masuk ke transport aktif. Transport aktif adalah suatu mekanisme pemindahan zat yang mengonsumsi energi pada saat melewati membran plasma. Transport aktif ini dipengaruhi oleh muatan listrik di dalam maupun di luar sel. Proses transport aktif ini dapat terjadi melalui endositosis dan eksositosis. Endositosis adalah proses memasukkan zat melalui membran, sedangkan eksositosis merupakan proses mengeluarkan zat melalui membran. Nah, selanjutnya kita masuk ke sintesis protein. Protein merupakan unsur utama penyusun dari makhluk hidup. Protein ini memegang peranan penting dalam struktur sel dan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Pada sel, protein bersama lipid berperan dalam pembentukan membran plasma. Sintesis protein terjadi di sitoplasma pada organel ribosom. Namun, proses tersebut dikendalikan sepenuhnya oleh nukleus. Jadi, dalam hal ini, nukleus mengirimkan pesan genetika dalam bentuk RNA ke sitoplasma. Pembentukan RNA itu sendiri terjadi di dalam nukleus berdasarkan perintah yang diberikan DNA. Selanjutnya, pesan genetika di sitoplasma diterjemahkan di ribosom menjadi protein. Berikut adalah tahapan sintesis protein. Adapun tahapan sintesis protein dimulai ketika ikatan hidrogen DNA hasil replikasi dipecah atau diputus oleh enzim RNA polimerase. Kemudian, rantai DNA tersebut dikode oleh mRNA. Sintesis protein ini terjadi melalui dua tahap, yaitu transkripsi yang dilanjutkan dengan translasi. Yang pertama itu ada transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi hanya terjadi pada suatu rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Ada beberapa tahapan pada proses transkripsi. Yang pertama itu ada inisiasi atau permulaan. Tahapan inisiasi ini dimulai dari RNA polimerase melekat pada daerah promotor atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. Lalu, RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Selanjutnya, RNA polimerase membuka untaian rantai ganda DNA.
Yang kedua itu ada elongasi atau pemanjangan. Setelah rantai DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 aksen ke 3 aksen sesuai dengan pasangan basa nitrogennya, sehingga terjadi pemanjangan RNA. Lalu, RNA akan membentuk pasangan basa adenin dengan urasil. Masuk ke tahap selanjutnya yaitu terminasi atau pengakhiran. Terminasi ini terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Selanjutnya, rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. mRNA merupakan RNA yang mengandung kode genetik kodon hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Kemudian, mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Kemudian dilanjutkan dengan proses translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi ini terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Adapun urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Berikut beberapa tahapan pada proses translasi. Yang pertama itu ada inisiasi. Ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit terkecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Selanjutnya, kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian, tRNA atau transfer RNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Selanjutnya, proses yang kedua itu ada elongasi atau pemanjangan. Kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama atau metionin. Selanjutnya, asam amino pertama segera lepas dari ribosom. Kemudian, tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Nah, gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA. rRNA atau ribosomal RNA terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida-polipeptida antar asam amino. Kemudian, tahap yang terakhir itu ada terminasi atau pengakhiran. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA atau UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Selanjutnya, polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Selanjutnya, protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Nah, selanjutnya ini ada reproduksi sel. Pada pembelahan mitosis, dihasilkan 2 sel anak.
Nah, masing-masing sel anak mengandung kromosom dengan jumlah dan tipe yang sama dengan sel induknya. Pembelahan mitosis ini terdiri dari 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Kita masuk ke fase yang pertama, yaitu profase. Pada fase ini, kromatin menebal membentuk kromosom. Nah, kromosom ini memiliki 2 lengan yang disebut dengan kromatid dan bergabung di pusatnya atau sentromer. Selanjutnya, pada fase yang kedua, yaitu metafase, setiap kromosom akan melekat pada spindle dengan sentromernya. Kemudian, kromosom berjajar teratur di bidang ekuator. Lalu, memasuki fase yang ketiga, yaitu anafase. Pada fase ini, sentromer membelah dan kemudian kromatid bergerak menuju kutub yang berlawanan. Memasuki fase yang terakhir atau telofase, ia setelah mencapai kutub, kromatid mulai terurai dan membentuk jalinan kromatin. Membran nukleus kemudian terbentuk melingkupi jalinan kromatin pada masing-masing kutub. Nukleolus kemudian muncul, dan pada akhirnya telofase ini terjadi pembagian sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anak yang baru. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi sel. Mudah sekali bukan? Yuk cintai materinya, nanti kamu akan mendapatkan ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.